Oke, kita mulai aja ya, karena sudah jam 8. Jadi, sebetulnya quality control ini dulu sudah pernah kita praktikumkan sewaktu patologi klinik ya. Kemudian juga mungkin Dokter Rika juga sudah memberikan ya, mungkin ada overlap sedikit, tapi nanti dipahami aja lah ya. Saya mungkin agak cepat saja mana hal-hal yang penting saya jelaskan, karena memang kita memberikan kuliah ini satu kali cuman ya, minimal harusnya paling kurang dua tiga kali gitu. Jadi ini sejarahnya dulu ini ya tahun 50 itu Levy dan Jennings itu ya melakukan quality control di laboratorium. Dia gunakan ya serum kontrol yang dibuat dari sisa pemeriksaan pasien ya. Misalnya apa? Misalnya quality control untuk kolesterol misalnya. Ya sisa-sisa dari pemeriksaan kolesterol pasien, ada yang dalam batas nilai normal, ada yang abnormal. Sehingga nanti digunakan ya untuk kontrol itu adalah serum kontrol normal dan serum kontrol abnormal gitu. Itu awal-awalnya ya. Kita di laboratorium ya bagi pemula-pemula itu selalu kita anjurkan untuk melakukan ya membuat bahan kontrol ya dari sisa serum pasien itu namanya pulsera. Pul apa pul? Dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan ya. Jadi dikumpulkan itu ya nanti saya akan jelaskan di bab berikutnya ya. Jadi kenapa kita harus melakukan kontrol ya? Karena bergantung dengan kualitas pemeriksaan ya. Jadi laboratorium itu dituntut ya bahwa hasilnya harus berkualitas ya. Harus terkontrol hasilnya ya. Jadi karena apa? Karena memang makin banyak permintaan ya. Makin banyak parameter pemeriksaan ya, pemeriksaan kimia klinik saja mungkin saudara sudah belajar dulu ya. Banyak sekali ya. Profil lipid saja ada berapa itu ya. Ada kolesterol total, ada trig, ada LDL, ada HDL kan. Nah, belum lagi yang lain-lainnya ya. Pemeriksaan gula darah juga ada pemeriksaan gula darah sewaktu, 2 jam PP, malah TTGO kan gitu ya. Nah, itu ternyata pengguna jasa laboratorium itu makin lama makin ada ketergantungan dengan penunjang diagnostik ya. Salah satu penunjang diagnostik adalah laboratorium ya. Ya, jadi penunjang diagnostik itu bisa saja laboratorium, laboratorium itu banyak lagi itu. Ada hematologi, ada kimia klinik, ada mikrobiologi, ada parasitologi, ada PA kan gitu ya. Kemudian penunjang diagnostik yang lainnya apa? Ya, apa itu contohnya? Radiologi, ya, ya EEG, EKG, segala macam ya. Nah, itu semuanya adalah sarana untuk penunjang diagnostik. Ini dia, ini yang upaya laboratorium ya. Jadi kita mengharapkan ya hasil laboratorium itu tepat ya, tepat dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan akurat ya, ya akurat ya. Makanya kita sering sebut-sebut, tolong di apa semuanya ya, kamera on ya. Ini siapa nih? Jasmine nih. Kameranya di on kan, Jasmine. Ya, ya. Jadi kita sebut dengan akurat. Ya, apa itu akurasi? Ya, hasil lab itu akurat. Apa itu akurat?
sesuai dengan nilai biologi sebenarnya. Sesuai dengan nilai biologi sebenarnya. Sehingga nanti ada pula ya bahan kontrol untuk menguji akurasi. Paham enggak tuh? Kemudian cermat atau teliti. Ya, itu kita sebut dengan ketelitian. Ya, atau kita sebut juga dengan presisi. Presisi ya, ketelitian. Apa itu ketelitian? Kalau hasil lab itu diulang-ulang, nilainya dekat-dekatan, bukan jauh-jauhan. Ya, hasilnya berdekat-dekatan ya. Bagaimana Pak kalau hasilnya persis sama? Ah, itu hanya kebetulan saja ya. Ya, jadi nilai yang ideal itu adalah nilainya dekat-dekatan ya. Kemudian laboratorium itu juga jangan sampai menunggu lama sehingga di labor itu ada lamanya pemeriksaan ya. Misalnya untuk pemeriksaan rutin misalnya hematologi paling juga 2 jam ya. 2 jam sudah selesai. Jadi tidak lama-lama di labor itu ya. Tuh, ya. Itu namanya triupaya. Nah, ini dia kita katakan kalau hasil laboratorium itu presisinya buruk. Ya, ibarat orang menembak sasarannya tuh yang di tengah kan gitu ya. Tahu-tahu ah kemana-mana dia. Ya, kalau presisinya sudah buruk, pasti akurasinya juga tidak baik. Ya, oke ya. Nah, itu ya. Jadi biasanya ini deviasinya akan tinggi. Ya, deviasi masih ingat simpangan baku kan? Deviasi itu adalah simpangan baku ya. Nanti kalau kita cari SD-nya, SD-nya akan tinggi. Nilainya akan tinggi ya. Misalnya untuk HB itu harus di bawah 2% misalnya ya. Untuk HB misalnya harus di bawah 2%. Saudara dapatkan misalnya 7%. Oh, itu alat tidak baik tuh. Presisinya jelek gitu ya. Nah, ini bagaimana pula begini ya? Ya. Nah, ini ya. Nah, ini presisinya baik ya. Ya, karena hasil diulang-ulang, hasilnya dekat-dekatan. Hati-hati nanti dengan hasil seperti ini. Seolah-olah kita sudah menganggap ya pemeriksaan kita itu bagus. Ya, bagus. Kenapa? Dekat-dekatan hasilnya, tetapi akurasinya buruk. Kenapa? Harusnya itu di tengah nilainya bukan di pinggir, kan gitu kan? Ibarat orang menembak kok di pinggir aja semuanya. Padahal sasarannya adalah di tengah, kan gitu. Jadi ini gambaran dalam quality control, presisinya baik, kemudian akurasinya buruk. Nah, ini kalau sering kita di labor itu sering bertanya-tanya itu, apa pula salahnya lagi? Sudah diulang kok hasilnya segitu juga gitu. Diulang-ulang hasilnya segitu juga. Hah? Di mana salahnya? Kan gitu kan? Ternyata targetnya tidak tercapai. Ya, itu dikatakan presisinya baik, akurasinya buruk, ya. Tuh. Ah, ini yang bagus ya. Ini yang bagus ya. Jadi ini ya presisinya baik, akurasinya juga baik. Karena memang targetnya yang di tengah itu. Jadi tadi saya sudah katakan kalau akurasi itu adalah hasil pemeriksaan lab sesuai dengan nilai biologis yang sebenarnya. Kalau presisi tadi apa? Apa Keisa? Apa tadi Keisa? Kalau presisi itu yang diperiksa sesuai dengan hasilnya, Pak.
Ya, kan teliti. Kalau teliti, kita ulang-ulang hasilnya berdekat-dekatan. Misalnya kita mau periksa kolesterol, misalnya orang berapa? 182, 184, 186, 180. Itu kan dekat-dekatan. Paham enggak tuh, Imron? Itu namanya presisi ketelitian. Ini kenapa banyak yang ketiduran ini? Onesi, Steffi, Safia. Tuh, halo. Tolong bangun, bangun. Tuh. Ya. Ya kalau kuliah on cam lah, ya. Kuliah itu on cam ya. Mutia, Mutia mana Mutia? Ya, Pak, sebentar, Pak. Ya, kamu lagi namanya juga kuliah. Kuliah itu ya melek. Paham ya? Sudah paham itu tadi beda apa itu? Ya, presisi, akurasi. Sudah paham? Ya, jadi jangan heran nanti ya presisi suatu pemeriksaannya baik, tetapi ternyata akurasinya ya tidak baik ya. Sehingga bahan kontrol itu nanti ada bahan kontrol yang digunakan ya untuk ya akurasi, ketepatan ya. Tuh ya. Tapi kalau kita misalnya pakai bahan kontrol yang kita bikin sendiri dari Pulsera, paling-paling kita bisa hanya menentukan presisi saja. Paham ya? Udah paham tuh ya? Tuh. Ini tujuan utama ya. Jadi kenapa kita harus tadi bicara presisi akurasi? Ya menjaga performa ya, performa ya, menjaga profisiensi ya. Profisiensi apa? Ya, kemampuan, keprofesionalan ya. Ya, jadi makin baiklah labor itu performa profesinya nanti badan dari quality control akan memberikan sertifikat ya. Itu dia. Ini gunanya pemantapan ya. Jadi meningkatkan mutu lab, meningkatkan moral karyawan di lab ya. Ya, tuh. Jadi kenapa itu? Karena memang presisi dan akurasinya baik ya. Kemudian jelas metode pengawasan ya. Pembuktian hasil dengan lab, dengan diagnosis klinis. Sehingga apa? Ya klinisi tidak mengeluh dengan hasil lab. Itu dia ya. Jadi hasil lab itu gunanya untuk kelangsungan hidup pasien. Kesalahan hasil lab malah nanti ya berakibat fatal ya. Itu ya karena tadi dikatakan sebagai penunjang diagnostik ya. Nah, ini kalau di Kemenkes ya. Dulu masih Departemen Kesehatan ya, tahun 78 itu ya. Jadi ada nama program PNP KLK ya. Program Nasional Pemantapan Kualitas Laboratorium Klinik ya. Saya ulang lagi ya, PNP KLK Pemantapan Program Nasional Pemantapan Kualitas Laboratorium Klinik. Itu seluruh lab pemerintah dan lab swasta yang terdaftar itu harus ya melaksanakan quality control. Quality control itu ada yang intralab ya, ada yang interlab. Kalau interlab itu ada lab yang ditunjuk untuk mengawasi semua lab di Indonesia. Paham enggak tuh? Itu interlab ya. Kalau intralab itu adalah quality control yang dilakukan sendiri oleh lab seperti kita melihat wajah kita di depan cermin. Bayang enggak tuh, Steffi? Kamu mau pergi kuliah, ya bedaknya jangan belepotan kan gitu kan? Tuh, makanya kita lihat di depan cermin. Itu ibaratnya adalah ya intra lab ya.
Tuh ya. Tapi kalau interlab itu lab-lab di seluruh Indonesia diawasi oleh pusat laboratorium ya. Tuh, paham ya? Ini tujuan pemisahan lab saya kira sudah mungkin waktu kuliah PK dulu ya. Ini lab itu dipercaya. Kenapa? Ya, tergantung dari alat yang dipakai. Sekarang peralatan lab ya umumnya kalau di lab klinik sekarang sudah otomatisasi ya. Jadi jarang-jarang lah kita menggunakan ya yang manual kan gitu ya. Kemudian metode yang dipakai ya. Dulu kita bangga dengan ELISA, sekarang justru malah oh sudah ECLIA kan gitu kan. Dulu kita kultur-kultur, sekarang sudah PCR kan gitu ya. Kemudian reagensia, kemudian SDM ya, tentu saja SDM-nya harus sering juga ikut pelatihan ya, di samping menambah pendidikannya ya. Kemudian manajemen atau pengelola labnya seperti apa gitu. Aware nggak dia dengan quality control ya. Ini kesalahan lab ya, paling banyak kesalahan lab itu adalah sumbernya dari pre-analitik. Pre-analitik itu apa saja? Mulai dari persiapan pasien, ya kan? Pengiriman sampel, pengambilan spesimen, itu namanya pre-analitik. Kalau analitik murni nanti setelah dilakukan di lab. Ya, sekarang analitik itu hampir tidak ada lagi kesalahan ya, karena semuanya sudah full otomatik. Post analitiknya sekarang juga sudah ada hasil yang keluar dari computerized. Kalau dulu salah tertukar hasil kan, sekarang analitik dan post analitik itu bisa diminimalisir. Sehingga ya musuh kita utama adalah pre-analitik. Paham enggak tuh? Ini ultimate-nya ya. Jadi ultimate goal-nya tadi saya sebut adalah akurasi. Itu dia definisinya. Oke? Ya. Jadi sesuai dengan nilai biologis sebenarnya atau nilai true value ya. True value. Biasanya kalau kita beli-beli reagen ya, beli beli apa? Kit. Nah, itu nanti sudah disertakan dengan bahan kontrolnya atau bahan kontrolnya dibeli juga, maksudnya tidak gratis juga gitu ya. Jadi bahan kontrolnya itu ada yang bahan kontrol yang sudah ya ada nilai dari hasilnya. Itu namanya bahan kontrol dengan apa? Uji ketepatan ya atau uji akurasi. Kalau ini presisi ya. Jadi kalau diulang-ulang hasil pemeriksaan itu hasilnya akan konsisten ya. Dekat-dekatan, reproduksibility-nya bagus ya. Paham itu? Nah, itu namanya presisi. Dari mana dapat uji nilai presisi? Kita dapat nanti dari nilai koefisien variasi. Masih ingat enggak? CV. Itu kita sudah pernah dulu latihan tuh waktu kuliah patologi klinik. Ya kan? Ya, saya yang memberikan latihannya itu. Ingat enggak dikumpulkan latihannya? Berapa nilai CV-nya? Kan gitu ya. Itu adalah uji untuk presisi. Ya. Kemudian ada lagi labor ya, menentukan validitas suatu pemeriksaan. Valid enggak? Valid itu sahih. Ya. Dari mana dapatnya hasil validitas itu? Dari sensitivitas dan spesifisitas. Ya, sensitivitas itu maksudnya adalah kalau hasil lab itu ya alat lab itu mampu mendeteksi sampai kadar terkecil. Itu namanya dia sensitif. Itu dari segi laboratoriumnya. Tapi dari segi kliniknya itu dari nilai apa?
true positif ya. Nah, itu nanti akan kita lihat di tabel 2x2-nya ya. Ini dia sensitivitas ya. Jadi kemampuan dari tes mengidentifikasi dengan benar mereka yang menderita penyakit. Nah, itu kalau di klinik ya. Itu yang saya sebut tadi dengan true positif. Paham nggak tuh? Kalau dari segi labnya kita katakan ya suatu pemeriksaan itu sensitivitasnya baik karena alat mampu mendeteksi zat dalam kadar atau konsentrasi yang terendah atau terkecil. Bisa paham itu? Itu sensitivitas ya. Ya, oke. Jadi ada dua definisi, saya masukkan kedua-duanya. Ya. Jadi kalau orang sakit ya terdeteksi oleh alat dia betul sakit. Jadi jangan nanti orang yang sakit ya tidak terdeteksi. Berarti itu apa namanya? Abraham, orang sakit, kita tahu, kita periksa, hasilnya tidak sakit. Apa namanya itu? Negatif palsu, Pak. Apa? Negatif palsu, Pak. Ya, bagus, negatif palsu ya. Negatif palsu ya. Tapi orang tidak sakit, terdeteksi dia sakit. Itu apa namanya? False positif, Pak. Positif palsu. Positif palsu. Kalau boleh pilih mana yang lebih baik, positif palsu atau negatif palsu? Enggak dua-duanya, Pak. Ya sama-sama tidak baik. Tapi kalau memilih kan salah satu. Masa kamu milih Positif calon palsu. istri kedua-duanya? Masa mau milih calon suami dua-duanya Aurora? Hmm? Atau enggak dua-duanya? Apa yang dipilih? Positif palsu atau Positif negatif palsu? palsu. Apa? Positif palsu. Positif Positif palsu, palsu. Pak. Kenapa? Kenapa positif palsu yang dipilih? Sudah benar jawabannya itu. Kalau jawabannya itu multiple choice sudah betul, saudara. Tapi kalau jawabannya esai, saudara, belum bisa dikasih nilai itu. Kenapa, Safia? Kenapa positif palsu yang dipilih? Karena kalau negatif Positif palsu, palsu itu kan harusnya negatif hasilnya. Ternyata dia positif. Iya kan? Terus kenapa dipilih yang positif palsu mendingan daripada negatif palsu? Kenapa tadi, Safia? eh, menurut Safia, Pak, kalau negatif palsu itu berarti pasiennya berpenyakit, namun jika tidak diobati itu tentu akan menjadi parah penyakitnya gitu, Pak. Sedangkan kalau positif positif palsu berarti dia akan ditangani sesuai penyakitnya. Namun mungkin untuk Dia tahap tidak selanjutnya sakit. itu Dia kan tidak ya sakit. mungkin nanti ada tahap berikutnya yang untuk memastikan penyakitnya apa begitu, Pak. Gimana tuh? Siti Aisyah nih mana orangnya nih Siti Aisyah? Kamu di mana? On cam dong. Jadi kalau dia positif palsu itu nanti dengan tes konfirmasi akan jadi negatif juga dia. Paham enggak tuh? Paham enggak? Hmm? Misalnya kita lakukan pemeriksaan apa dulu yang paling heboh COVID. Positif COVID-nya pakai rapid test. Ya kan? Positif hasilnya dengan rapid test. Orang sehat kok. Hah? Terus kita pakai PCR tes konfirmasinya. Ternyata negatif. Aman. Paham enggak tuh?
Jadi ketika terjadi positif palsu itu, kenapa tadi lebih baik daripada negatif palsu? Ya, karena pada positif palsu itu akan selalu kita lakukan tes konfirmasi. Confirmatory test. Pernah dengar enggak tuh? Halo? Pernah ya? Itu dia. Kemudian spesifisitas ya. Jadi kemampuan dari tes mengidentifikasi dengan benar mereka yang tidak menderita penyakit. Ya. Sehingga tidak ada hasil positif palsunya. Jadi ini nilai apa ini spesifisitas? True. Kalau sensitivitas tadi nilai apa? True. True positif. Kalau ini? True Aduh, negatif, Pak. true. Negatif. True negatif. Paham enggak tuh? Nah, ini namanya untuk uji diagnostik ya. Uji diagnostik ya. Ketika nanti saudara punya laboratorium klinik, ya saudara beli kit, selalu ada tuh ya sensitivitas dan spesifisitasnya sekian. Selalu lah tuh ya. Misalnya kita beli tes rapid untuk AB aja lah yang gampang atau untuk hepatitis. Untuk hepatitis B katanya sensitivitas spesifisitasnya di atas 90%. Kita uji dengan pasien. Ternyata enggak sampai segitu. Ya namanya orang jualan juga. Paham enggak tuh? Nah, tuh saya sudah beberapa kali mencoba itu ya. Ya, kita teliti itu kan. Nah, jadi itu saudara harus paham ya. Ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya ya. Jadi true positif itu ya sensitivitas itu true positif dibagi. Nah, ini dibagi ini harusnya pakai garis pakai per gitu ya. Bagi true positif tambah false negatif dikali 100%. Tuh, ini rumusnya ya. Tuh, kalau mau lihat apa contoh-contoh kasusnya nanti bisa lihat di ya disertasi saya ada di pustaka atau bisa dilihat secara online ada itu ya. Spesifisitas, sensitivitas, kemudian PPV, PNV ya. Jadi ini positif predictive value. Ya. Ya. Jadi apa itu? Positif predictive value. Jadi nilai prediksi positif gitu ya. Itu ya, nanti saudara bisa lihat. Nah, ini contoh ya bagaimana rumus kita gunakan untuk mencari presisi ya. Dulu kita sudah pernah lakukan ini ya. Masih ingat enggak tuh? Waktu patologi klinik semester 4 saya kasih contoh kasus ya. Tuh ya, nanti kita cari berapa SD-nya. Itu rumusnya ya. Kemudian ini contoh kasusnya misalnya 10 pemeriksaan ya, kita ulang-ulang untuk kadar glukosa darah. Katakanlah saudara waktu praktikum glukosa darah menggunakan POCT, masih ingat enggak? Nah, terus kita ulang-ulang dengan alat yang sama, ya dengan darah yang sama, misalnya darahnya diambil dengan EDTA gitu ya. Kalau darah dari ujung jari kan jadi 10 kali atau berkali-kali pula mengambilnya kan. Nah, biasanya kita pakai darah EDTA misalnya kan. Ya, kita lakukan pemeriksaan ya. Nah, ini hasilnya 100, 102. Terus nanti dapat rata-ratanya 101 mg per desiliter. Kemudian kita cari CV-nya. Ya. Nih, masih ingat enggak tuh? Masih. Ya. Jadi CV sama dengan berapa? Nah, SD-nya kan dapat tadi 2,3.
Ya, 2,3 kali 100/101 dapatnya 2,3%. Bagus ini. Bagus ini karena di bawah 5%. Paham enggak tuh? Tuh, itu CV-nya ya. Tuh, bagus ini ya. Ini kalau begitu ya alat ini ya enggak apa-apa kita pakai ya. Tuh, ini grafiknya. Ini grafiknya ya. Tuh. Itu yang kemarin saudara buat di latihan ya. Nanti kita nilai dengan Westgar ya. Ya ini contoh kasus yang lain ya. Ada enggak tuh yang ditolak hasilnya? Suci. Ada yang ditolak enggak? Sesuai dengan Westgar. Sudah lupa? Nah, nanti saya kasih lagi ya. Westgar multi rule-nya ya. Itu kalau di luar 3 SD baik minus maupun plus 3 SD kan ditolak kan? Ya. Grafik seperti ini apa ini? Coba nilai itu Lutfi Kamil mana Lutfi? Kok kamu dari tadi enggak muncul-muncul Lutfi? Iya, Pak. Ya, coba nilai ini. Hasil seperti ini, coba kasih interpretasi. Pada hari kelima dan keenam bagaimana? Pada hari terakhir bagaimana? Siapa yang bisa coba Ramadanti? Danti, Ya, Pak. coba bagaimana? Karena kepala jilbab kamu aja yang kelihatan nih. Coba siapa yang bisa ya? Lah, habis waktu kita nanti nih. Di luar 3 SD bagaimana? Ditolak kan? Kalau di luar 2 SD, tidak 3 SD bagaimana? Dari peringatan. Aduh, kumaha tuh. Ya. Nah, inilah ya model dari chart ya, grafik dari quality control. Paham nggak tuh? Ini Safia sama Agnes berdua nih. Satu kamar. Iya, Pak. Aku ada izin ke kamar mandi, Pak. Hmm. Paham nggak nih semuanya? Kalau enggak saya lanjutkan. Kalau enggak, atau saya lanjutkan saja. Ngerti enggak membacanya ini? Ada. Ini kan hasil quality control. Ya. Terus ada hasil di hari kelima. Ternyata di luar 3 SD. Hasil ke hari ke-6 ternyata juga keberapa itu? Ya. Juga di luar 3 SD. Minus 3 SD. Ada hasil hari terakhir itu di luar 2 SD. Apa artinya itu? Itulah gunanya ya Westgar multi rule. Hukum dari Westgar itu dipakai di seluruh dunia. Kan sudah dijelaskan Dokter Rika dulu kan? Dokter Rikarni. Paham ya? Baca rumusnya lagi sehingga kalau rumusnya kita paham, kita bisa memberikan penilaian dengan grafik quality control ini. Habis tuh. Ada yang bertanya mengenai yang pertama ini? Sebelum saya lanjutkan.
Ada yang bertanya? Lanjut. Ya, nanti dipelajari aja. Ya. Jadi sekarang kita lanjut dengan pelaksanaan QC ya. Ini saya tidak jelaskan semuanya karena waktu kita terbatas ya. Ya, nanti dibaca saja ya. Ini mengenai personil nanti dibaca saja ya. Ini mengerjakan spesimen ya. Jadi apa yang penting di sini bahwa spesimen misalnya ada bahan yang dikirim dari pusat kontrol ya. Itu ya. Jangan kita perlakukan khusus. Jadi kita perlakukan bersama-sama dengan serum yang lainnya yang kita periksa. Paham nggak tuh? Jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap bahan ketika kita dikirim oleh pusat laboratorium untuk melakukan ya pemeriksaan ya untuk evaluasi quality control di lab kita yang tadi saya sebut sebagai interlab. Paham nggak tuh? Baik pun intralab ya. Jadi kita misalnya memeriksa bahan kontrol kita. Oh, terus kita perlakukan dia kayak anak emas itu enggak bisa. Sama seperti memeriksa spesimen yang lainnya. Itu yang penting sekali ya. Nih, yang lain ini dibaca saja ya. Ini enggak sempat saya nanti nih. Nah, ini dia ya pelaksanaan quality control intralab. Nah, kita bisa pakai tadi yang saya sebut pulsera. Apa itu pulsera? Serum yang dibuat sendiri, ya, homemade, ya, dibuat sendiri, homemade, ya, tuh. Jadi pulsera itu namanya serum gabungan sisa-sisa dari pasien, ya. Nah, biasanya bisa ya kadaluarsanya sekitar 4 bulan ya. Apa keuntungannya? Mudah dibuat, tidak memerlukan biaya kan gitu. Asal usulnya jelas ya, ketelitiannya cukup baik. Jadi pulsera itu biasa kita gunakan untuk pemeriksaan ya, untuk uji ketelitian ya. Tuh. Jadi contohnya apa? Ya mau albumin, mau kolesterol, mau glukosa, mau apa lagi? SGOT, SGPT, terserah saja ya. Yang penting kita buat ya. Nah, ini bagaimana cara membuat pulsera normal ya. Jadi serum gabungan buatan sendiri berasal dari pasien dengan hasil pemeriksaan dalam batas nilai normal. Ya, jadi sisa serum pasien tiap hari dikumpulkan. Tapi nanti kalau pulseranya abnormal, yang nilainya di luar normal pula semuanya. Jangan kamu campur-campurkan yang normal dengan abnormal. Paham ya? Disimpan dalam botol plastik atau tabung reaksi ya. Nah, dengan suhu minus 20 derajat. Setelah terkumpul semuanya baru kita ya kita campur ya, kita kocok ya. Kemudian kita lakukan ya sentrifugasi ya. Tuh. Itu dia ya. Kemudian serum ini dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi ke berapa? Paling kurang untuk quality control itu untuk 20 hari pemeriksaan. Paham enggak tuh? Ya, paling kurang idealnya untuk 30 hari ya. Jadi 20 sampai 30 ya dimasukkan ke dalam botol-botol yang kecil ya. Jangan dari satu botol besar kemudian diambil sekian mikroliter, enggak boleh ya. Jadi sekali saja sudah keluar, besok diambil lagi, yang lain besok diambil lagi. Yang tadi sudah kita kumpulkan dan sudah kita bagi-bagi tadi. Paham enggak tuh? Itu namanya pulsera ya dalam batas nilai normal. Bagaimana pula pulsera abnormal? Jadi serum yang berasal dari pasien yang memberikan hasil pemeriksaan abnormal. Misalnya apa? Gula darah pasien di atas
200 dan 240, 230, ada yang 300, itu saudara kumpulkan semuanya gitu. Paham enggak tuh? Misal kolesterol total di atas 200, di atas 220, saudara kumpulkan yang abnormal itu semuanya. Jadi pembuatannya sama seperti serum gabungan normal ya. Sama aja ya. Nah, tuh. Yang berbeda nanti adalah ketika kita melakukan untuk enzim. Misalnya apa? SGOT, SGPT kan enzim itu ya. Apalagi ALP, GGT misalnya kan. Nah, itu harus minimal 2 kali nilai normal tertinggi. Ingat enggak tuh? Jasmine, berapa nilai normal misalnya untuk SGOT? Berapa? Berapa? 37, 40, 35. Ya, Hah? 7, Berarti 2 kali itu berapa? 70. Nah, ya, sekitar itu di atas 70 ya. Tergantung labnya ya. Labnya apa itu? Nilai batas normal tertingginya misalnya 40 ya. Di atas 80 kita ambil. Paham nggak tuh? Udah paham tuh? Nah, itu untuk pemeriksaan enzim ya, pulsera untuk enzim. Itu bedanya dengan yang tadi untuk yang lain ya. Itu untuk khusus enzim. Udah paham sekarang ya? Jadi ada pulsera normal, ada abnormal. Yang abnormal ada yang untuk enzim dan bukan enzim. Paham? Nah, kemudian apa pula serum kontrol ANEC ya. Nah, jadi serum kontrol ini diperoleh ya, dibedakan dengan nilai normal dan abnormal. Nah, ini yang sering sekarang dipakai di laboratorium ya. Ini disebut juga dengan apa? Ya, yang komersial ya. Komersial. Jadi dia dalam bentuk bubuk kering kemudian dilakukan rekonstitusi ya, sehingga nanti dia jadi cair ya. Nah, ini keuntungannya apa? Kadaluarsanya lebih lama. Kalau tadi kadaluarsa berapa? Pulsera tadi berapa kadaluarsanya Viva? Raisa 4 bulan kan? Aduh, 4 bulan. Kalau ini malah bertahun-tahun ya. Tuh. Nah, kelemahannya apa? Kebanyakan ini bahannya dari binatang ya. Tuh, itu kelemahannya ya. Tapi senang orang di labor tidak bikin pulsera lagi ya. Ya, tinggal gunakan saja ya. Nah, kemudian ada serum kontrol yang diketahui ya. Kalau tadi ANEC tidak diketahui, sekarang ini ada batas normal dan abnormalnya ya. Nilainya ya. Jadi pemisahan sesuai brosur dinilai ya, disertai nilai rata-ratanya sudah ada, SD-nya sudah tahu, CV-nya sudah tahu ya. Tuh, malah nanti juga ya nilai targetnya juga tahu gitu ya. Nah, ini biasanya lebih mahal ya tuh. Ya. Jadi bahan kontrol ANEC tidak ada nilai rujukan. Lebih tepat untuk uji ketelitian. Paham enggak tuh? Bahan yang EC ya sudah ada nilai rujukannya baik untuk uji ketepatan. Bisa bedakan tadi itu? Yang komersial ya. Jadi bahan kontrol itu, saya ulangi lagi ya. Saya review sedikit bahan kontrol itu ada bahan kontrol yang dibuat sendiri atau pulsera, disebut juga dengan homemade, buatan sendiri. Ada yang komersial.
Yang dibuat sendiri itu hanya baik untuk uji ketelitian. Paham? Kalau yang komersial ada yang EC, ada AN-EC. Yang AN-EC ini hampir sama dengan yang kita buat. Karena tidak ada nilai rujukan. Paham nggak tuh? Halo? Coba Reisa jelaskan lagi. Bahan kontrol itu ada dua, ada yang buatan sendiri atau homemade. Itu tuh biasanya baik untuk uji ketelitian. Lalu ada komersial, ada assay dan unassay. Yang unassay ini hampir sama dengan yang buatan sendiri ya untuk uji ketelitian. Ya, bagus. Ya, jadi udah paham kamu tuh ya. Nah, yang EC itu tadi dari segi harga lebih mahal ya. Iyalah, karena dia sudah ada nilai rujukan. Nah, ini baik untuk uji ketepatan, baik untuk uji ketelitian, kualitas reagen, malah menguji analisnya sendiri. Menguji si Aurora, Afifah, Nadila, kita uji. Hah? Bagus enggak kerjanya tuh? Ya, dicoba melakukan secara manual, memipet segala macam kan. Dilakukan pemeriksaan. Ternyata akurasinya jelek. Paham enggak tuh? Apalagi nanti presisinya. Ada paham? Nah, itulah kelebihan bahan yang EC. Oke? Jadi membuat pulsera itu mudah yang kalau kita buat ya yang homemade tadi kan. Nah, mudah ya. Seingat enggak tadi tuh? Tinggal hanya mengumpulkan sisa-sisa serum dari pasien. Pasiennya periksa apa? Oh, pasiennya misalnya ini pasien DM. Ya, kita kumpulkanlah pulsera dari glukosa darah yang abnormal. Oke kan? Nah, paham ya. Menentukan nilai batas, ini nanti dibaca saja ya. Prosedurnya itu tadi, makanya kita lakukan 20 sampai 30 kali. Jadi pulsera tadi itu kita bagi dalam 20 tabung. Ya, katakanlah microcup ya. Microcup kita bagi-bagi. Mau 30 ya untuk sebulan lah tuh ya. Sebulan bekerja, bukan sebulan hari kerja ya. Tuh ya. Nah, tuh. Nanti kita lakukan itu yang saya sudah kasih kepada saudara kemarin tuh latihan ya. Cari nilai rata-rata, cari nilai SD, keluarkan hasil yang terletak di luar 2 SD. Karena kan tadi apa katanya? Hah? Yang di luar 2 SD tadi apa? Ketentuan peringatan kan? Nah, itu ya. Kemudian hitung kembali nilai rata-rata ya. Ya, kemudian tentukan lagi plus minus 2 SD. Ah, itulah kita dapatkan nilai rujukan atau acceptable value. Paham enggak tuh? Jadi mencari nilai acceptable value ya dari nilai yang 20 tadi atau yang dari 30 pemeriksaan itu setiap hari kita lakukan ya. Itu namanya between day ya. Itu ya. Kita lakukan, kemudian kita analisis secara statistik. Oh, ternyata ada yang di luar 2 SD. Berapa misalnya? 2. Kita keluarkan 2 itu. Kita cari lagi. Sehingga nanti kita dapatkan nilai acceptable value ya. Itu mencari acceptable value ya. Ini prosedurnya. Ini persyaratan hasil ya. Jadi 95% harus di dalam daerah ini ya. Ini sesuai dengan kurva ya. Tuh. Itu
Itu yang kita sebut tadi dengan acceptable range ya. Batas yang dapat diterima. Ini formula Tong nggak dipakai lagi, saya lewatkan aja. Nah, ini penilaian yang tadi masih ingat nggak tuh? Ya, penilaian menurut Westgard ya. Oke. Nah, 1-2S merupakan ketentuan peringatan. 1-3S merupakan ketentuan penolakan. Jadi kalau ada tadi plus minus di luar 3 SD, itu kita tolak. Ya, tadi ada 1-2S berarti itu peringatan. Masih boleh. Ya. 2-2S, nah ini juga penolakan. Ya. Jadi berturut-turut ya. 2S 2 kali. Ya. Hari ini 2S. Kan peringatan. Besok 2S lagi, ditolak itu. Ya. Tuh, ya. Ada R4S, 41S, dan 10S. Ini yang umum ya, yang lain yang lebih teliti ada lagi ya. Tuh. Paham itu mengenai ya pembuatan bahan kontrol ya. Jadi ada bahan kontrol yang kita buat sendiri, ada bahan kontrol yang komersial. Yang komersial ada yang EC, ada yang un-EC. Ya, yang un-EC ya hampir sama saja dengan yang kita buat sendiri. Apa bedanya? Ya kita beli. Ya, kita tidak buat, sediakan uang kan gitu. Itu aja bedanya, ya. Tuh. Yang EC, nah itulah yang sekarang banyak digunakan orang untuk quality control di lab-lab ya hampir seluruh dunia ya. Tuh. Gimana? Masih ada waktu kita? Afifah? Hanifah ya. Hanifah Iya, gimana? Pak. Lanjut Hanifah? Boleh, Pak. Boleh. Ini saya memang agak cepat saja ini karena memang bahannya sebetulnya banyak ya. Ini saya kasih contoh ya pemantapan mutu pemisahan kimia klinik topik bahan dari saya ini ya. Ya ada lagi hematologi, ada mikrobiologi segala macam tuh ya, urinalisis juga ya. Jadi pemantapan ya ini judulnya aja ya. Ini apa? Jadi ini mungkin sudah juga dulu-dulu kalau ada yang apa overlap ya dipahami saja karena saya tidak dapat gambaran apa yang sudah didapat ya. Jadi kesalahan pemeriksaan itu bisa saja ada kesalahan teknik. Nah, ini kesalahan yang melekat. Ya, ini tidak dapat dihindarkan ya. Jadi kita hanya bisa memperkecil kesalahan itu dan tidak mungkin kita ya hilangkan sama sekali ya. Kemudian ada pembagiannya yang pertama kesalahan random atau acak ya. Nah, ini nanti yang menuju kepada presisi pemeriksaan. Makin tinggi, makin banyak kesalahan itu, ya presisinya makin jelek ya. Tuh ya. Tuh. Kemudian kesalahan sistematik ya. Nah, ini nanti menuju kepada tingkat akurasi ya. Itu dia. Kemudian kesalahan non teknik misalnya apa? Ya, kesalahan di luar tahap analitik, misalnya persiapan pasien, pengambilan dan penampungan. Ya, tuh ya. Ya, jadi kalau persiapan pasien tadi kan kesalahannya apa tadi tuh? Preanalitik kan? Tuh, harusnya tidak terjadi kan gitu ya. Sampai nanti transport spesimen ya. Jadi ini dijumpai pada tahap preanalitik ataupun juga pada tahap pasca
analitik. Tapi paling sering adalah pre-analitik, ya. Itu non teknik, ya. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara mengenai ketelitian, ya. Saya mau kasih contoh, saudara, ya, bahwa kita bicara ketelitian itu sebetulnya yang kita bicarakan bukan ketelitian, tetapi adalah ketidaktelitian. Paham enggak tuh? Ketika saudara dapat tadi CV berapa? 2,3%, apa artinya? Tadi kan ada di kuliah pertama tadi, glukosa darah tadi kan kita cari dari 10 tadi, 10 pemeriksaan tadi. Ya kan? Dapat CV-nya tadi 2,3%. Apa artinya itu? Ketelitiannya kah atau ketidaktelitiannya? Nadila? Ya, Pak. Ya, Nadila apa? Ketidaktelitiannya, Pak. Jadi berarti kita bicara impresisi. Paham enggak tuh? Ya, jadi kita sebetulnya ya bicara mengenai ketelitian, yang kita bicarakan bukan ketelitian sebetulnya, sebetulnya ketidaktelitian atau impresisi. Jadi yang 2,3% di contoh kasus yang pertama tadi, itu bukan ketelitiannya 2,3%. Ya, misalnya HB, ya HB itu CV-nya harus di bawah 2%. Berarti Keisa berarti Kalau di bawah 2% peringatan, Pak. tadi kan kita bicara CV, ya CV berkaitan dengan ketelitian. Tadi kita dapat 2,3%. Dibilang oleh teman saudara bahwa itu ketidaktelitiannya 2,3%. Bukan ketelitiannya 2,3%. Kok ketelitiannya 2,3%? Rendah sekali lah tuh. Ya kan? Harusnya ketelitiannya berapa itu, Afifah? Yuk, siapa yang tahu? Tadi kan CV-nya 2,3%. Ketelitiannya berapa itu? 97,3. Oh, 97,7. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya ketelitiannya adalah 97,7%. Makanya tadi saya katakan bagus. Paham enggak? Jadi bicara ketelitian pada hakikatnya adalah kita bicara ketidaktelitian. Kamu bicara orang itu baik. Sebetulnya kamu bicara mengenai apa? Velda, orang baik. Berarti kamu bicara apa? Yang tidak baiknya, Pak. Iya, ketidakbaikannya itu sedikit sekali. Kalau Nabi Muhammad itu ketidakbaikannya enggak ada, baik semuanya. Paham enggak tuh? Hah? Kamu bilang saya baik. Ada enggak ketidakbaikan saya? Ada, marah kalau kamu telat kan? Iya kan? Tuh. Jadi itu yang penting dipahami. Jadi bicara presisi sebetulnya adalah ya kita pada konsepnya adalah bicara impresisi. Jadi ketelitian suatu pemisahan umumnya dinyatakan dengan impresisi daripada presisi. Bisa paham ya? Nah, impresisi itu dinyatakan dengan CV. Ya.
Jadi dari mana kita tahu itu presisinya baik? Dari nilai CV-nya, ya. Itu kesimpulannya, paham? Makin besar SD dan CV, makin tidak telitilah pemeriksaan. Karena kan CV tadi dapatnya dari nilai SD kan? Iya kan? Nah, tuh. Ya, tuh. SD itu kan simpangan, deviasi. Makin besar menyimpang, ya makin tidak teliti, makin impresisi. Ya, ini faktor yang mempengaruhi ketelitian ya. Alat, metode ya. Makanya HB kenapa harus metodenya apa? Metodenya Cyanmed HB. Malah sekarang tidak Cyanmed HB lagi ya. Malah ya bebas sianida di labor lagi karena sianida masih ya masih apa? Bahan toksik kan? Nah, tidak dipakai lagi itu ya. Tapi di beberapa sekolah analis masih digunakan ya. Lama-lama tidak keluar lagi itu reagen. Kemudian volume. Ah, ini hati-hati ya. Mana yang makin kecil volume atau makin besar volume kesalahannya makin kecil. Yang mana? Lisana? Yang kecil, Pak. Kenapa? Karena kalau yang kecil tuh kita mipetnya kecil-kecil tanpa volume. Kalau misalnya ada nanti yang tidak kepipet, pasti nanti hasil akhirnya itu salah, Pak. Bagus ya. Jadi misalnya kita ya volumenya ya kecil-kecil kita ambil 5 mikroliter. Ya. Kurang 1 mikroliter itu berarti sudah kesalahannya sudah 20%. Kebayang enggak tuh? Kita ambil 10 mililiter. Kurangnya cuma 0,5. Kesalahannya berapa? Makin kecil kan persentasenya? Paham enggak saudara tuh? Jadi hati-hatilah saudara ketika menggunakan volume yang makin kecil. Karena di sana ya merupakan sumber kesalahan yang besar. Ya. Jangan dibalik-balik ya. Kemudian waktu pengulangan. Nah, ini yang penting saudara pahami. Mana yang lebih baik pemeriksaan within run atau between day? Pernah dengar? Misalnya untuk pemeriksaan uji presisi itu kita lakukan 10 kali. Kita ukur ya dalam hari yang sama. Tadi pemisahan glukosa itu kita ulang-ulang lagi pakai velocity 10 kali. Oke, itu namanya within run. Sekarang pemisahan glukosa tadi itu juga kita periksa dalam 10 hari. Hari pertama sekarang, besok, besok lagi, besok lagi. Mana presisinya yang lebih baik? Rahma, mana posisi yang lebih baik? Yang di hari yang sama, Pak. Ya, ya. Jadi pengulangan di hari yang sama itu ya, itu memberikan CV yang lebih kecil ya. SD-nya lebih kecil ya. Makanya biasanya kalau kita lakukan uji presisi terhadap alat-alat POCT, kita lakukanlah within run, bukan between day. Paham ya sekarang istilah between day dan within run ya? Nanti masuk ujian tuh. Tenaga pemeriksa, oke batas ketelitian, ya.
Jadi impresisi itu ya diusahakan sekecil mungkin sehingga digunakan ya sarana dan alat yang canggih dan mahal. Ya, tuh. Ini dia ya batas impresisi ya. Tuh. Itu maksimalnya. Makin kecil ya makin bagus ya. Tuh. Ini contohnya. Ini contohnya pemisahan glukosa darah ya 80 sampai 120, rata-rata nilai normalnya 100. Berarti 4 SD-nya 40. Jadi SD-nya 10, kemudian CV-nya dapatnya sesuai dengan rumus 10%. Tinggi enggak tuh? Ya tinggi lah. Tinggi lah kan? Ya. Nah, nanti saudara bisa lihat daftarnya ya. Tuh. Ini ketepatan lagi ya. Tuh ya. Nah, sama juga dengan yang tadi ya. Ketika kita bicara Siti Aisyah ini tolong dibuka apanya nih. Ini Safia ini dari tadi lagi nih. Ya, ketika kita bicara ketepatan ya sebetulnya kita ya membicarakan pada prinsipnya adalah ketidaktepatan. Ya. Ya, jadi ketepatan dipengaruhi oleh apa? Spesifisitas, ya, kualitas, ya, kemudian reagennya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kita gunakan tadi apa? EC, ya, EC kontrol. Nah, nilai targetnya misalnya 249. Rentang nilai kontrolnya 212 sampai 286. Oke, sekarang hasil pemisahan kita misalnya 260. Masuk enggak nilai rentang ini? Elsa? Elsa mana? Imron masuk enggak Imron? Ini nilai rentangnya 212 sampai 286. Imron melakukan pemisahan 249. Iya, Pak, masuk, Pak. Ya, masuk ya. Sudah puas enggak tuh? Belum, Nilai Pak. targetnya 249, hasil pemisahannya 260 kan masuk. Padahal ya Imron itu melakukan ketidaktepatan adalah 4,42%. Paham enggak tuh? Dari mana dapatnya? 260 ini dikurang 249 karena targetnya kan 249. Berarti selisihnya berapa? 11 kan? 11 per 249 kali 100%. 4,42%. Ada ngerti Jasmine? Paham enggak Jasmine tuh? Pak. Jadi 4,42% itu adalah Ketidaktepatan, Pak, inakurasi. ketidaktepatan. Walaupun tadi teman kita si Imron melakukan pemeriksaan kolesterol itu hasilnya 260, masuk di nilai rentang acceptable value yang tadi saya bilang. Kan tadi ada tuh mencari nilai acceptable kan? Nah, ini kan sudah ada nilai rentangnya. Nilai rentang itu bisa kita cari dengan pulsera kita sendiri atau dengan ANEC. Paham nggak tuh? Jadi pulsera, ANEC, itu kita bisa mencari nilai rentang. Ya. Ada yang bilang acceptable value, ada bilang apa nilai rentang. Ada bilang acceptable range. Macam-macam.
Dapat kita nilai rentang. Teman kita melakukan pemeriksaan masuk dalam nilai rentang. Bagus hasilnya. Bagus. Tapi apakah tepat? Tidak. Jadi kalau dikatakan teliti si Imron melakukan pemeriksaan, teliti. Akurasikah dia? Akuratkah dia melakukan? Apa jawabannya, Siti Aisyah? Siti Aisyah, apa jawabannya? Teliti enggak si Imron tadi? Jawabannya teliti karena masuk nilai rentang. Iya kan? Masuk. Tetapi tidak sesuai dengan nilai target, nilai biologi sebenarnya 249. Ternyata kita cari ya inakurasinya, ketidaktepatannya adalah 4,42%. Paham enggak Siti Aisyah tuh? Kok diam aja? Umi paham enggak tuh Umi? Ngerti enggak? Udah paham sekarang ya? Udah paham? Impresisi dan inakurasi. Udah paham ya? Nah, inilah ketelitian yang direkomendasikan untuk ya CAP ya. Tuh, ya. Jadi ya, berarti nilai apa ini? Ketidaktelitian, ya kan? Jadi ketika orang sebut ketelitiannya SGPT 5,9 sebetulnya adalah ketidaktelitian. Telitian HB-nya 2%, sebetulnya ketidaktelitiannya 2%. Paham nggak tuh? Kenapa bingung? Tuh, selesai kuliah saya tuh. Ada yang tanya? Jadi ketika kita bicara mengenai ketelitian, sebetulnya yang inti pembicaraan kita adalah sebetulnya ketidaktelitian. Ketidaktelitian itu didapat dari nilai CV. Oke, makin tinggi nilai CV, koefisien variasi, ya makin tidak telitilah pemeriksaan. Karena tadi kan presisi kita sebut kalau hasilnya dekat-dekatan. Makin tinggi CV berarti deviasi penyimpangannya makin tinggi, makin luas. Sehingga makin tidak telitilah pemeriksaan itu. Ketika kita bicara mengenai ketepatan, sebetulnya pada konsepnya, pada intinya kita adalah bicara ketidaktepatan. Ketidaktepatan itu didapat dari nilai yang kita dapat dikurang dengan nilai dari target per target kali 100%. Sehingga tadi itu didapatlah hasil 4, sekian persen tadi ketidaktepatan. Jadi jangan heran kalau kita melakukan suatu pemisahan masuk nilai rentang. Oke, bisa keluarkan hasil? Bisa. Ya, tetapi itu belum tentu tepat. Belum tentu itu akurat. Itu saja kuliahnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi pada prinsipnya hari ini sudah paham ya. Apa itu presisi, apa itu akurasi, ya sensitivitas dengan spesifisitas. Ya tidak sempat saya jelaskan ya. Kalau mau nanti baca saja itu banyak buku-buku banyak ya. Ya. Uji diagnostik umumnya semua pakai itu ya. Tapi minimal saudara sekarang sudah paham mengenai apa itu bahan kontrol. Bahan kontrol bisa dibuat, bisa dibeli,
ya. Yang dibeli ada yang essay, ada yang unessay, itu yang penting sekali. Kita perlu rekonstitusi, ya, tuh. Ya, sebelum direkonstitusi itu dalam bentuk liofilifikasi itu tahannya sangat lama ya, bertahun-tahun sehingga lebih nyaman ya, tuh. Tapi kalau kita buat bahan kontrol sendiri ya, setelah dibuat ya itu siap-siap untuk langsung dipakai karena apa? Ya lebih kurang sebulan atau 40 hari dia sudah expire ya. Jangan heran nanti kalau sudah expire dipakai juga, namanya juga bahan kontrol. Bahan kontrol itu ibarat cermin, melihat wajah kita di depan cermin. Kalau cerminnya rusak bukan berarti wajahnya yang rusak kan gitu ya. Tuh. Paham enggak tuh? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Berapa orang hadir hari ini? Kok Izin, 18 ya? izin Pak, tadi ada mencapai 34 orang Pak. Nah, kemana aja lagi? Sepertinya ada yang terkendala jaringan juga Pak. Iya, 18. Tadi berapa? 34 orang Pak. Tolong nanti itu di apa ya, dikirim ke WA saya siapa yang tidak hadir ya. Oh baik Pak, nanti ini Pak Iya, kirim. itu kebangetan itu. Kuliah-kuliah sudah daring, tidak pula hadir. Itu saya laporkan sama Budian yang tidak hadir itu. Jangan begitulah, namanya kuliah ya kuliah. Ya. Ada pertanyaan? Hanifah ada pertanyaan? Teman-teman yang lain cukup paham ya? Jadi quality control ini sebetulnya kuliah di PK dulu juga sudah pernah juga kita praktikumkan. Ini hanya tambahan-tambahan saja ya. Ya, mungkin sudah ada yang dapat tapi sudah lupa kan gitu ya. Nah, itu dia tadi saya ulang lagi karena dengan berulang-ulang tentu mudah-mudahan makin dipahami ya. Tuh. Oke. Nggak ada lagi? Kalau tidak ya saya leave ya. Sehat selalu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.